Ya, pemirsa, pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menyoroti potensi stagflasi yang saat ini menjadi ancaman negara di dunia. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan situasi ancaman resesi yang saat ini melanda dunia membuat Bank Sentral banyak negara mengalami dilema antara mendorong pertumbuhan atau mengendalikan inflasi. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mendorong penuntasan berbagai isu ekonomi termasuk ancaman resesi ekonomi dunia tahun depan. Dari sisi kebijakan Bank Sentral, pertemuan Finance Minister and Central Bank Governor atau FMCBG G20 mendorong kesepakatan upaya bersama untuk mitigasi resiko stagflasi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut pertemuan G20 memastikan koordinasi kebijakan makro dan moneter yang sedang menjadi pembahasan akan terus dilakukan untuk mencegah pelemahan ekonomi. FMCBG pun mendorong pembahasan mitigasi resiko dari luka memar efek pandemi, serta adanya pembahasan mengenai kerjasama dalam bidang pembayaran antar negara dan mata uang digital Bank Sentral. Tantangan yang terjadi sangatlah sulit sehingga menghadapkan Bank Sentral pada dilema antara mendorong pertumbuhan atau mengendalikan inflasi. Rely on one instrument. In this regard, also policymakers face this difficult trade-off. They seek to balance between economic recovery and maintaining stability. In this regard, G20 reiterated commitment to enhancing global finance resilience and will continue to monitor the risk increasing capital flows volatility, negative spillover, and uneven market. Peri Warjio menambahkan agenda G20 juga akan fokus pada isu inklusi keuangan, pembiayaan hijau, serta perpajakan internasional yang sudah menjadi pembahasan utama selama 3 pertemuan FMCBG Presidensi G20 Indonesia 2020. Sehingga pemahaman setara akan pentingnya kolaborasi sangat diutamakan. Dari Jakarta, Rajo Patmo, Aidek Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, kesiapan perbankan hadapi lonjakan suku bunga Bank Sentral Dunia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia TBK. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi, Pak Pras. Ya, salam sehat, Pak. Sehat selalu. Itu dia, baru saja disampaikan dilema yang dialami banyak bank sentral dunia begitu ya, antara mendorong pertumbuhan atau mengendalikan inflasi. Nah, bagaimana update terlebih dahulu kondisi dari perbankan di tanah air saat ini, Pak David? Memang kalau kita perhatikan ini berkebalikan ya kebijakan bank sentral semasa pandemi, di mana mereka melakukan kebijakan moneter longgar ya, bahkan juga melakukan quantitative easing yang cukup besar ya, suku bunga murah ya. Dan memang kita lihat sejak 2021 akhir ya sampai sekarang kita lihat inflasi relatif tinggi. Apalagi kita lihat masih ada ketegangan terutama di Ukraina ya. Yang ini juga memicu kenaikan harga bahan pangan, energi dan komoditas yang lain. Dan kita perhatikan serentak kita lihat juga banyak bank sentral global, terutama juga bank sentral negara-negara maju yang mulai memperketat kebijakan moneternya dan menaikkan suku bunga. Jadi sejauh ini sudah sekitar 90-an bank sentral ya menaikkan suku bunga, dan tentu ini saling mengamplifikasi ya pengetatan kebijakan moneter itu satu sama lain. Ya. Dan ini semua sebenarnya dilakukan untuk mencegah supaya inflasi itu tidak bergerak liar. Ya. Sejauh ini kita lihat beberapa negara ada yang sudah inflasinya di atas 10%. Ya. Termasuk juga negara maju. Sejauh ini Indonesia lah masih bisa cukup baik, dan perbankan kita juga relatif pertumbuhan kreditnya juga masih cukup baik ya sampai bulan Oktober ini, Pak Pras. Oke, tapi dengan ancaman kredit macet begitu NPL, non-performing loan sendiri di perbankan ini trennya sudah mulai ada kenaikan ini, Pak David. Apa yang bisa dicermati? Ya, kalau untuk NPL itu memang lagging indicator ya. Biasanya perbankan menggunakan indikator tuh loan at risk yang mungkin bisa lebih leading daripada NPL. Ya. Oke. Sejauh ini sih sebenarnya kalau angka LAR-nya dibandingkan 2 tahun terakhir ini kita lihat, terutama kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, itu trennya kecenderungan menurun.
ya. Hmm. Jadi menurut saya sih mungkin memasuki kuartal 4 ini mungkin angkanya sudah jauh menurun dan mendekati ya keadaan sebelum pandemi. Ya, jadi kalau dari angka loan at risk-nya memang ada beberapa sektor yang masih ada tekanan ya. Tapi kalau secara keseluruhan apalagi yang kaitannya dengan sektor domestik ini pemulihannya relatif cepat ya. Termasuk juga yang paling terpuruk ya selama pandemi ini seperti hotel, restoran, dan juga yang kaitan dengan pariwisata ini juga kita perhatikan cash flow-nya jauh membaik Oke. dan angka LAR-nya juga jauh menurun. Hmm. Dan menarik kalau kita cermati dengan 90 bank sentral dunia yang sudah menaikkan suku bunga acuan ya karena memang masih menjadi suatu momok yang menakutkan kita bicara mengenai inflasi, stagflasi begitu. Nah, Indonesia pun tidak ketinggalan begitu sudah menaikkan juga suku bunga acuannya, sudah meninggalkan rezim suku bunga rendahnya begitu. Pak David, sejauh mana ini memberikan tekanan terhadap perbankan di dalam negeri atau masih bisa disesuaikan? Ya, sejauh ini kelihatannya memang belum ada dampak yang berarti ke sektor perbankan ya, walaupun sudah ada penaikan suku bunga 75 basis poin, Yap. tapi kita lihat permintaan kreditnya nih masih relatif kuat ya. Jadi sejauh ini sampai bulan Agustus September ini masih sekitaran 10-11%. Perkiraannya sampai akhir tahun ini pun pertumbuhan kreditnya masih akan cukup tinggi ya. Proyeksi saya mungkin bisa mengarah ke double digit antara 10-12% untuk tahun 2022. Jadi kelihatannya ini belum ada dampak berarti walaupun ada penaikan suku bunga BI rate, kelihatannya juga banyak bank yang masih menahan ya suku bunga lendingnya sejauh ini ya. Oke. Kita tahu sejak bulan September sebenarnya bank sentral bahkan Agustus ya, sejak bulan Agustus sudah mulai menaikkan suku bunga. Tapi kita perhatikan dampaknya mungkin hanya ada beberapa bank yang sudah menaikkan suku bunga deposito rupiah ya. Baik. Tapi untuk suku bunga lendingnya ini kelihatan belum ada perubahan yang berarti. Nah, dengan kondisi yang ada begitu kita juga sudah menaikkan suku bunga acuannya. Lantas bagaimana dengan inflasi yang memang pemerintah berulang kali juga masih menyatakan terkendali? Apakah ini akan menjadi suatu dilema yang akhirnya menjadi langkah berikutnya kita melakukan penyesuaian lagi suku bunga sampai dengan akhir tahun atau tidak? Ya, untuk inflasi sebenarnya dibandingkan negara-negara lain kita relatif emerging market yang lain kita relatif masih rendah sebenarnya. Begitu juga dengan penaikan suku bunga ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan tentunya sesuai dengan tantangannya juga ya, ancamannya yang muncul di perekonomian kita. Sejauh ini pasca penaikan BBM kita masih melihat inflasi ini akan masih meningkat ya sampai akhir tahun. Apalagi di akhir tahun biasanya ada pengaruh musiman. Tapi setelah itu kita lihat tekanan inflasi mulai mereda ke depan dan mungkin bulan September tahun depan kita akan kembali ke range kurang lebih mirip sebelum kenaikan BBM. Jadi kita berharap kembali ke 3-4% lagi inflasi kita. Tapi memang secara year on year memang masih akan relatif tinggi dan ini memang masih akan berlanjut ya second maupun third round efeknya. Ya, Oke. apalagi tentu nanti di awal atau akhir tahun ini akan ada penyesuaian upah dan salary dan ini tentunya akan menambah ya pengaruhnya ke wage push inflation-nya. Nah, kita berharap ini bisa dikendalikan salah satunya dengan kebijakan moneter yang lebih ketat ya. Tentunya juga ada kebijakan-kebijakan lain yang kaitan dengan distribusi dan juga ketersediaan barang, logistik, ya ini juga kita lihat perlu sinergi yang terus-menerus dilakukan sampai akhir tahun antara lembaga pemerintah dan tentu juga bank sentral. Oke, tapi kan kita tahu tahun depan ini banyak pihak begitu, bahkan tadi gubernur sudah memberikan salah satu sinyal begitu kondisi global begitu yang masih cukup suram lah di tahun 2023, risiko dari stagflasi sendiri. Lantas bagaimana? Faktor-faktor apa sih yang membuat terjadinya stagflasi di suatu negara? Pak David mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Ya, memang kalau kita lihat di negara maju ada gejala ke arah sana ya, di mana inflasinya relatif tinggi di satu sisi. Oke. Tapi di sisi lain kita perhatikan seperti di Eropa dan Amerika ini pertumbuhannya mulai melambat ya. Kita lihat indeks manufakturnya 2 bulan terakhir di beberapa negara Eropa dan juga di Amerika ini juga sudah mengarah ke 50. Artinya kalau sudah di bawah 50 nantinya akan tentu
jelas sekali bahwa ekonomi mereka sudah mengalami kontraksi ya, kalau kita lihat dari sisi indeks manufakturnya. Baik. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri kita belum ada melihat gejala ke arah sana. Resesi mungkin jauh ya kalau untuk Indonesia, tapi negara-negara lain, terutama mungkin negara-negara Eropa, arah ke resesi itu mungkin lebih jelas dibandingkan kita. Jadi kita mungkin dengan adanya proyeksi perlambatan ekonomi global tahun depan, arahnya itu mungkin lebih ke stabilisasi ya untuk ekonomi kita. Jadi kita berharap pertumbuhan juga masih relatif kuat di sekitaran 5% untuk tahun depan. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, Anda masih cukup optimis, sementara negara-negara lain dengan kondisi yang sama begitu ya, mengalami resesi ekonomi. Apakah ini juga tidak akan berdampak terhadap Indonesia? Bagaimana dengan ekspor kita meskipun masih mengandalkan konsumsi, tapi kan daya beli masyarakat saat ini juga tengah tergerus dengan adanya kenaikan inflasi, BBM juga menjadi salah satu pemicunya, Pak David. Ya, secara historis memang kalau ada penaikan harga, inflasi tinggi secara global, terutama yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas, seperti pernah terjadi di tahun 70-an, pertumbuhan kita relatif baik ya. Kita pernah tumbuh rata-rata 7,3% di tahun 70-an, tapi itu karena memang kita produksi minyaknya masih relatif tinggi ya. Jadi tahun 70-an itu kita sekitaran hampir 2 juta barel mungkin per hari ya. Tapi kan kita tahu di 2010-14 juga pernah ya, kita tumbuh rata-rata di atas 5,4%, sekitar 5,4% di 2010-14 ketika juga harga komoditas tinggi. Nah, kali ini memang sepanjang 2022 dan akhir 2021 itu memang harga komoditasnya relatif tinggi ya. Dan sekarang memang agak melandai. Ini memang harus kita waspadai. Kecuali batu bara masih relatif baik. Nah, kita berharap trade surplus ini masih bisa menopang ya pertumbuhan ekonomi kita, apalagi sektor konsumsi domestik kita ini mulai bergulir. Jadi kita berharap paling tidak angka 5% itu di tangan ya. Jadi pertumbuhan konsumsi ini, apalagi ada pent-up demand selama pandemi ini, masyarakat tidak bisa spending ya. Nah, ini kita lihat dampaknya ke beberapa sektor termasuk pariwisata tadi ya. Jadi gulirannya kita sudah lihat di beberapa daerah, bahkan setelah Lebaran ini baru berlanjut sampai liburan sekolah baru agak melambat terakhir-terakhir ini nih masuki bulan Oktober. Jadi kita lihat 2-3 bulan terakhir sektor domestik kita relatif kuat. Itu kenapa juga kita melihat di kuartal 3 pertumbuhan kita mungkin akan mengarah ke 6% ya. Mas Pras. Oke, 5 sampai dengan 6% optimisme yang tengah Anda bangun saat ini begitu menarik sekali dicermati Pak David. Kita akan lihat bagaimana dengan langkah Bank Sentral Global juga. Apakah tadi dilema ini masih akan terus berlanjut antara mementingkan pertumbuhan atau mengendalikan inflasi? Dan kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, pilihan sulit harus diambil pemangku kebijakan ekonomi di banyak negara untuk mengatasi ancaman resesi di tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan menyebutkan situasi saat ini tidak banyak memberikan pilihan bagi otoritas kebijakan, namun stabilitas harus tetap diutamakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut situasi ekonomi global yang tengah menuju arah resesi membuat sejumlah pilihan kebijakan menjadi terbatas. Dalam pertemuan FMCBG G20, sejumlah negara G20 mendorong peningkatan kerjasama kolaborasi antar negara untuk dapat menekan situasi ekonomi yang hampir dipastikan menuju resesi pada tahun depan. Kolaborasi kebijakan fiskal moneter menjadi salah satu jalan untuk tetap bertahan di situasi yang tidak menguntungkan saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut situasi dan pilihan kebijakan yang terbatas membuat kemungkinan lolos dari jerat resesi semakin kecil. Sehingga banyak negara harus memilih kebijakan yang cukup pahit untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sometimes the room to maneuver is becoming so narrow or even now has been eliminated. So the trade-off is becoming so painful. But we have to take sometimes a painful step in order for us to be able to restore again the stability and the recovery of the economy. Pertemuan FMBCG G20 ini menjadi pertemuan terakhir dalam rangkaian pertemuan G20 Finance Track tahun ini. Adapun agenda yang didorong yakni peningkatan kerjasama ekonomi antar negara dan meningkatkan kolaborasi dalam pemulihan ekonomi. Dari Jakarta, Raju Patmo, IDEX Channel.
Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia (TBK). Ya, Pak David, lagi-lagi ini pilihan yang sulit, dilema inilah yang dialami para pemimpin negara, para pemangku kebijakan di bidang keuangan begitu ya di banyak negara termasuk Indonesia dalam menyikapi tahun 2023 mendatang. Nah, lantas bagaimana langkah apa yang harus diambil, strategi apa yang harus diterapkan Pak David untuk mengatasi dilema tadi, pertumbuhan atau inflasi? Ya, kita tidak mau inflasi tentunya yang terlalu tinggi ya. Pertumbuhan juga kita tidak ingin terlalu melambat gitu ya. Nah, untuk Indonesia sendiri secara postur sebenarnya ekonomi kita tidak terlalu terkait dengan kondisi global ya sebenarnya. Kalau kita lihat net ekspor kita itu porsinya dalam perekonomian sekitaran 20%. Turun terus sih sebenarnya dari 25 ya sekarang 20-25%. Sektor domestik kita yang lebih memang dominan ya. Kurang lebih 56% ditambah dengan belanja pemerintah ya angkanya sekitar 62-63% dari keseluruhan ekonomi kita. Oke. Jadi kalau misalnya ekonomi global melambat, dampaknya itu sebenarnya ke ekonomi kita itu relatif tidak sesignifikan negara-negara yang orientasi ekonominya tuh lebih keluar ya, seperti misalnya Malaysia itu trade balance-nya itu atau sektor eksternal trade-nya itu lebih besar di dalam perekonomian mereka. Apalagi Singapura ya, Singapura itu bahkan lebih tinggi dari PDB-nya, trade-nya itu yang lebih tinggi daripada angka ekonominya sendiri gitu ya. Apalagi kita bicara negara tetangga seperti Thailand ya, mereka sangat tergantung pada sektor eksternal termasuk juga pariwisata. Nah, ketika ekonomi melambat, ya ekonomi global melambat, kita dampaknya nggak begitu signifikan. Tapi ketika nanti ekonomi globalnya pulih, nah ini biasanya kita agak tertinggal. Nah ini mungkin perlu beberapa manuver juga bagaimana upaya kita untuk dorong investasi langsung, Mas Pras. Jadi investasi langsung ini memang di semester 1 tahun ini masih separuh ya, sekitaran 50% dari target. Kita harapkan bisa mengarah ke arah 1.000 triliunan untuk tahun ini. Dan tahun depan juga angkanya kalau bisa tumbuh lebih kuat lagi ya untuk mengkompensasi memang perlambatan dari sisi trade-nya, dari sisi perdagangannya. Oke. Dan dari sisi konsumsinya juga kita lihat ini sudah pulih sebenarnya ya. Kalau kita lihat misalnya neraca rumah tangga contohnya gitu ya, atau UMKM yang tadinya surplus selama pandemi, ini sekarang sudah mengarah negatif sebenarnya. Jadi mereka mulai mengambil kredit ya. Kalau untuk korporasi juga sama, kecuali korporasi yang terkait komoditas. Kalau yang terkait komoditas mereka kita lihat neracanya surplus ya. Jadi memang mereka justru kebingungan nih mau investasinya ke arah mana, seberapa besar ekspansinya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan memang kemungkinan tahun depan itu memang tantangannya lebih besar dibandingkan tahun ini. Perbankan sendiri bagaimana menyikapi kondisi ini? Apakah cukup siap apabila nanti memang ya penaikan suku bunga acuan dari Bank Indonesia kembali dinaikkan misalnya? Ya, kalau untuk perbankan tentunya kita selalu follow the trade ya. Jadi kita selalu mengikuti bagaimana dinamika perdagangan maupun juga ekonomi transaksi sehari-hari ya. Oke. Nah, kalau misalnya ekonomi kita kuat, tentunya perbankan itu akan membackup ya. Kita lihat juga selama tahun 2022 ini ketika memang belanja pemerintah tidak begitu dominan lagi ya, seperti di masa pandemi memang penggerak atau pendorong perekonomian kita itu lebih dari sisi fiskal. Jadi kebijakan fiskal kita sangat longgar, kita ada dana pen sampai lebih dari 600 triliun, selama 2 tahun selama pandemi ya. Nah di 2022 ini kan kita cut ya dari sisi spending, belanja pemerintahnya akan lebih rendah tentunya, dan tahun depan juga kita akan mengarah ke 3% PDB lagi. Oh, iya. Jadi defisit kita akan ke arah 2,85 ya tahun depan untuk target defisit anggaran kita. Dan tentunya ini daya dorong dari fiskalnya tidak sekuat tahun ini tentunya atau tahun lalu. Jadi kita berharap dari sektor swastanya dan investasinya tadi yang lebih kuat untuk tahun 2022-2023 ya. Itu dia. Yang diharapkan teman-teman perbankan sebenarnya bauran kebijakan apa yang bisa menyeimbangkan tadi antara kepentingan menjaga pertumbuhan dan juga sembari begitu mengatasi inflasi?
Ya tentunya kalau kita lihat tadi kita patut bersyukur ya dari sisi konsumsi ini mulai pulih, confidence masyarakat juga indeks kepercayaan konsumennya pulih. Nah ini tentunya akan menggerakkan ya kredit-kredit perbankan. Baik. Tapi ke depan juga kita berharap dari sisi mungkin hambatan-hambatan struktural yang selama ini kita alami ya di lapangan ya ini pelan-pelan kita harus kurangi ya, termasuk juga kaitan dengan undang-undang ya, undang-undang yang kaitan dengan investasi salah satunya yang ditunggu itu oleh pelaku pasar, pelaku bisnis adalah Omnibus Law. Jadi ada kepastian untuk investasi jangka panjang tentunya ya. Karena investasi jangka panjang ini kan horizonnya kalau 5-10 tahun ke depan. Jadi mereka perlu kejelasan dari sisi aturan tentunya ya. Lalu juga yang kaitan dengan kebijakan-kebijakan infrastruktur nih tentu kita ingin dilanjutkan lagi ya proyek-proyek yang selama ini agak terganggu akibat pandemi ini kita harapkan bisa kembali menggerakkan karena ini punya multiplier efek yang besar ya. Oke. Jadi spending pemerintah mungkin perlu lebih terarah, lebih efektif terutama untuk sektor-sektor yang multiplier efeknya terhadap ekonomi kita itu kuat, Mas Pras. Baik. Nah, lantas dari sisi likuiditas perbankan nasional kita bagaimana kondisinya saat ini? Likuiditas rupiah itu memang kan karena kebijakan moneter Bank Indonesia itu lebih ketat, memang diupayakan itu supaya berimbang gitu ya, likuiditas yang tersedia dengan kebutuhan dalam ekonominya. Karena kalau berlebih likuiditasnya, kita khawatir nanti pengaruhnya ke inflasi kan Mas Pras ya. Nah sejauh ini kita lihat posisi likuiditas itu kurang lebih sudah mirip dengan posisi likuiditas sebelum pandemi. Ketika masa pandemi itu kan contohnya ekses likuiditas itu lebih dari 1.000 triliun ya. Nah ini sekarang sudah mengarah ke posisi pra-pandemi sekitaran 400-an triliun. Dan ini kurang lebih cukup lah untuk kebutuhan pebisnis tentunya ya. Dan juga masyarakat yang membutuhkan likuiditas. Oke. Yang jadi persoalan mungkin dari sisi likuiditas falasnya. Memang yang pertumbuhan kreditnya relatif kencang ya di atas 15%. 15-17%, sedangkan pertumbuhan dananya itu memang relatif masih lebih rendah ya, sekitaran 6%. Nah, kita harapkan ini juga ada terobosan-terobosan untuk kembali ya mendorong supaya likuiditas falas ini benar-benar masuk ke dalam negeri, terutama yang dari hasil ekspor ya. Jadi hasil ekspor ini terutama yang ekstraktif itu benar-benar masuk ke dalam negeri sehingga membantu ketersediaan likuiditas falas kita, Mas Pras. Oke, jadi sebenarnya Anda masih optimis perbankan kita cukup siap menghadapi gejolak di tahun depan begitu, baik adanya kenaikan-kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh banyak bank sentral di luar negeri begitu ya, Pak David? Ya, apalagi saya perkirakan mungkin masih relatif tinggi harga komoditas walaupun melandai ya. Oke. Memang dari puncaknya di bulan-bulan Mei itu sudah turun, tapi ini masih relatif tinggi sebenarnya komoditas kita dibandingkan 2021 misalnya. Jadi sebenarnya masih memberikan profitabilitas yang baik ya buat banyak perusahaan-perusahaan yang kaitannya dengan komoditas di satu sisi. Dan ini pemulihan domestiknya juga kuat kita lihat sampai saat ini pertumbuhan kredit saya sudah sampaikan lebih dari 10%. Mas. Itu dia. Double digit untuk pertumbuhan kredit diharapkan tahun depan juga meningkat dan tadi bauran-bauran kebijakan yang sudah dilakukan selama ini cukup efektif lah ya kita dalam bagaimana tetap menjaga pertumbuhan dan mengendalikan laju inflasi di dalam negeri. Pak David, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.